Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara ICC Talks gitu ya. Saya melihat ada beberapa penggemar setia begitu ya yang sangat mengikuti ICC Talk gitu ya dari awal begitu ya. Dan kami berharap juga IPK Counseling Center akan bisa memberikan lagi ya gitu ya topik-topik yang menarik untuk kita bisa belajar bersama-sama. Ini adalah acara kolaborasi antara ICC dengan IICS gitu ya. Memang agak susah nih nyebutnya ya. Nah, boleh saya menyapa dulu orang tua dari ICS, dan saya juga melihat ada beberapa guru konselor di sini ya dari ICS yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Nah, hari ini kita akan kembali membicarakan beberapa topik tentang parenting ya. Bapak Ibu kalau ngomongin parenting kayaknya nggak ada habisnya begitu ya. Kalau kita sebagai orang tua juga kayaknya topik parenting itu juga kayak selalu banyak gitu seluk-beluknya yang masih harus belajar begitu ya. Nah, kita akan bicara hari ini gitu ya dari seriesnya ICC Talks, yaitu The Dark Side of Parenting Series gitu ya. Hari ini kita masih belajar tentang sisi gelap gitu ya dari proses parenting gitu ceritanya Bapak Ibu ya. Dan hari ini kami mengambil tema Parents Transferring Addiction gitu ya kepada anak-anak, to children begitu ya. Nah, kita udah belajar kemarin-kemarin itu Bapak Ibu bisa lihat kita sudah belajar tentang bagaimana mentransfer self pity, psikosomatis dan sebagainya, dan hari ini kita khusus akan bicara tentang adiksi gitu. Kita akan mulai ICC Talks kita pada hari ini, kita akan mulai di dalam doa Bapak Ibu sebelum nanti saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini dan memulai acara ICC Talks hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan terus-menerus memberikan kami kesempatan untuk belajar ya Tuhan. Kami tahu bahwa menjadi orang tua itu adalah sebuah proses, dan biarlah kami diberikan hati ya Tuhan yang sungguh-sungguh mau terus belajar, hati yang mungkin tidak pernah puas untuk terus bertumbuh ya Bapa, untuk bisa menjadi orang tua yang semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk ICC Talks pada pagi hari ini, dan biarlah kami boleh menikmati sesi ini, dan kami boleh juga belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami dan dalam peran kami sebagai orang tua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita ditemani ya oleh seorang pembicara ya, Ibu Yeni. Terima kasih Bu Yeni untuk kehadirannya bersama dengan kami gitu ya. Saya tadi kita udah dapat contekan nih dari PPT-nya, cantik sekali PPT-nya Bu gitu ya, dan isinya menarik sekali gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan ditunggu gitu ya, dan penyajiannya saya yakin penyajiannya juga pasti tidak kalah menarik begitu ya, dan banyak berkat yang bisa kita pelajari. Nah, Ibu Yeni ini adalah seorang dokter ya, spesialis kejiwaan SPKJ begitu ya. Beliau sudah menikah begitu ya, bertempat tinggal daerah Jatinegara ya Bu ya, dan bergereja di GRII Buaran seperti itu. Latar belakang pendidikan beliau adalah subspesialis psikiatri adiksi gitu ya di Fakultas Kedokteran UI begitu ya. Jadi betul-betul spesialis adiksi nih ya Bu ya. Mungkin nanti bisa cerita dikit gitu ya, mungkin Ibu tertarik kenapa gitu ya untuk mendalami tentang adiksi ini begitu ya. Dan saat ini Bu Yeni melayani gitu ya, bekerja dan melayani menjadi seorang psikiater di RSKD Duren Sawit dan Rumah Sakit St. Carolus Jakarta gitu ya, dan juga sebagai dosen klinik Fakultas Kedokteran Atma Jaya. Gitu Bu Yeni. Ya, baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, mari kita menikmati seminar hari ini, menikmati kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus belajar sebagai orang tua. Waktu dan layar saya berikan kepada Bu Yeni. Terima kasih Bu Monik. Selamat pagi kepada seluruh peserta yang saya kasihi. Bersyukur ya pada hari ini saya boleh mendapat kesempatan kita sama-sama berbincang-bincang tentang adiksi dan bagaimana peran keluarga untuk kita bisa menghadapi isu ini. Seperti itu. Saya izin untuk share screen dulu ya. Baik. Ya, udah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya, baik. Terima kasih Pak Budiman. Ya, baik. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang kenali tanda dan gejala adiksi, dan kita juga akan bahas bagaimana peranan dari keluarga tersebut ya. Nah, seperti kita ketahui pada saat ini kita generasi Z adalah generasi yang nggak lepas dari gadget,
Generasi Z adalah generasi anak-anak kita itu yang memang ya hidupnya ya gadget gitu, teknologi. Dan kita tahu yang namanya gadget itu kan bukan suatu hal yang kalau zamannya saya dulu orang-orang keren, orang-orang eksekutif yang mampu membeli mahal. Tapi sekarang enggak. Jadi memang harus benar. Dan memang mau nggak mau kita harus melek teknologi. Namun bagaimana kita menggunakan hikmat Tuhan, akhirnya teknologi itu bisa membuat kita menjadi potensi kita keluar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak ini bisa sampai nekat melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan suatu tindakan kriminal. Itu tadi bagaimana dorongannya atau impulsnya untuk bermain ini dipenuhi. Terusnya ada juga akhirnya di orang tua yang begitu menyesal gitu ya. Kenapa kok aku belikan dia begitu gampang segala macam. Dan itu sering banget kita melihat di berita-berita. Sekarang kita bahas tentang apa sih adiksi itu. Jadi kalau bahas tentang adiksi itu adalah brain disease. Itu adalah penyakit otak yang kronis. Dia tidak akan muncul dalam waktu seminggu, 2 minggu, enggak Bapak Ibu. Itu adalah proses yang kronis seperti itu. Jadi karena dia bersifat brain disease dan itu mempengaruhi otaknya. Otaknya jadi seperti apa? Dia menjadi otaknya menurun dan itu bisa dilihat dari judgment. Judgment itu adalah bagaimana dia menilai, mengambil keputusan, proses belajarnya. Mungkin kalau kita lihat, oh, dia kenapa jadi, kalau bahasa awam ya, kenapa jadi lemot ya? Kok nggak bisa mengambil keputusan? Kan itu gampang. Kok dia nggak bisa ya gitu. Kok dia nggak bisa menahan? Kan harusnya bisa menahan gitu. Itu tidak bisa seperti itu. Dan tapi jangan khawatir, hal ini adalah suatu hal yang bisa dipulihkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk terjadinya adiksi ini itu bersifat kompleks, interaksinya itu kompleks. Ada apa di situ? Ada sirkuit otak, ada genetik, ada faktor lingkungan, ada pengalaman hidup, dan itu tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait. Semakin faktor lingkungan atau pengalaman hidupnya makin berat, atau dia ada sirkuit-sirkuit otaknya juga makin neurotransmitternya tidak semakin stabil, itu juga akan berpengaruh terhadap seberapa berat dia mengalami adiksinya seperti itu ya. Nah, ketika dia mengalami adiksi, itu dia akan menunjukkan perilaku yang kompulsif, jadi dia berulang. Dia melakukan perilaku nggak bisa nahan. Adiksi itu payung besar, jadi ada adiksi nafsa yang berkaitan dengan drugs dan perilaku. Mungkin saat ini kita highlight-nya ya perilaku ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang tadi, bahwa segala sesuatu itu tidak akan langsung menjadi adiksi. Ada spektrumnya, jadi seseorang yang menggunakan, misalnya kita menggunakan gadget, semuanya menggunakan gadget, tetap sehat kok gitu. Tapi ada sebagian orang, wah sudah mulai berlebihan gitu kan, dia terus menggunakan, udah mulai berlebihan, ya kamar mandi mulai bawa kemana-mana bawa gitu, tapi dia masih bisa handle. Namun ada juga akhirnya yang tadi warna merah ini, dia jatuh ke dalam adiksi atau kriteria-kriterianya itu masuk di dalam dia sehingga dia mengalami distress daya dan mengalami gangguan yang disebut adiksi. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini adalah penelitian ya yang dilakukan oleh dosen saya, Dr. Christian Sister. Ini termasuk skala nasional. Karena dilakukan untuk 34 provinsi, itu dapat prevalensi kecanduan internet itu 19,3%. Itu ya, dengan durasi online rata-rata 11,6 per jam. Nah, kalau kita lihat per daerah itu juga kadang-kadang kalau kita baca gitu ya laporan ada yang 40% di kota tersebut, di daerah tersebut bisa. Tapi ini skala nasionalnya dan ini lumayan besar. Nah, kalau kita bahas tentang adiksi, Bapak Ibu, jadi adiksi itu adalah suatu pola gitu ya, suatu pola penggunaan jaringan internet secara berlebihan gitu ya. Dia terus menerus gitu kan, dan dia nggak bisa mengendalikan diri dan pikirannya terus ke arah sana gitu ya. Walaupun ada konsekuensi negatif itu tidak mengganggu dia. Jadi macam-macam tuh ya, macam-macam jenisnya. Ada yang games ya, kalau yang dia suka games gitu. Ada yang kalau beberapa pasien kita yang sukanya tuh chatting gitu kan. Kan sekarang banyak ya apa kita bilang aplikasi-aplikasi untuk kita connect gitu. Misalnya kadang-kadang kalau yang suka main di TikTok, kalau kalian pengen teman kencan, date di bla 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 gitu. Nah, itu dia chatting dengan orang-orang yang mungkin dia mengedate dengan cowok yang di sini sampai akhirnya dia nggak bisa handle. Saya ada beberapa yang menangani pasien seperti ini. Kemudian ada juga judi. Nah, ini judi termasuk loh.
termasuk adiksi judi. Dan kadang-kadang ada beberapa pasien kita mainnya sih game gitu kan, tapi ada unsur judi di sana gitu. Sampai akhirnya dia tidak bisa menahan diri. Dia kadang-kadang yang tadi tuh sampai bagaimana caranya ngambil ATM mamanya gitu kan, karena harus mengisi deposit segala macam. Media sosial, ada cyber shopping, gitu, ada share porn, ya pornografi ini juga lumayan banyak marah. Mungkin ini adalah salah satu pergumulan juga buat anak-anak remaja ya, di tengah hormonnya sedang terus bergejolak, ada mungkin kelihat gitu ada gambar seksi atau hal-hal yang membuat dia tergoda gitu ya, sampai dia nggak bisa menahan diri dan akhirnya masuk ke dalam adiksi porno. Ada berapa pasien kita, nanti kita masuk ke dalam contoh-contoh ya. Nah sekarang kita bahas secara global dulu, seperti apa sih gejala. Jadi yang tadi ada dorongan, keinginan, dia nggak bisa mengendalikan gitu. Aku pengen banget, aku pengen misalnya kalau gadget gitu ya, aku ingin bermain game terus-menerus. Itu tuh lagi seru-serunya nih gitu kan ya. Dan dia nggak bisa mengendalikan. Pikirannya ke sana, walaupun mungkin lagi ketemu sama temennya, lagi makan asik, tapi pikirannya ke sana gitu ya. Terusnya dia lebih memprioritaskan. Contohnya anak-anak kita nih, misalnya kalau yang suka main game Mobile Legends gitu kan ya, orang papa mama lagi ajak makan, tapi dia terus pengen makannya cepet-cepet, pengennya ke kamar, pengennya bermain gitu. Jadi dia pengennya lebih ke sana, prioritasnya ke sana. Diajak, yuk nak kita ada arisan Namburu, misalnya dia orang Batak misalnya. Dia nggak suka, dia lebih suka mama aku di rumah aja. Karena apa? Dia lebih suka bermain game yang dia suka gitu ya. Nah tadi tuh, ketika dia terus bermain, terus di depan gadgetnya, sampai akhirnya dia nggak tidur. Akhirnya dia menunda-nunda pelajaran, gitu ya. Akhirnya dia terus jadi relasinya dengan mamanya tidak baik. Timbul dampak-dampak negatif, gitu ya. Itu tidak membuat dia jerah. Dia akan tetap melakukan itu, dampak negatif apapun terjadi, konsekuensi negatif apapun terjadi, itu tidak membuat dia jerah seperti itu ya. Nah, ini adalah gejala-gejala. Sekarang kita lihat, nah ini aspek-aspeknya nih. Misalnya yang disebut dengan salience. Jadi misalnya internet atau games itu menjadi aktivitas yang misalnya kalau dia seorang adiksinya adalah subjeknya itu judi misalnya gitu ya, ya adiksinya judi. Maka judi itu, website yang dia terus kejar itu, di judi itu akan menjadi yang utama buat dia. Dia akan terus mendominasi pikirannya gitu. Akhirnya kemanapun akan dia, bagaimana caranya gue bermain slot, misalnya kalau dia adalah adiksinya judi gitu contohnya. Atau misalnya kalau dia seorang yang adiksinya porn gitu kan. Ada beberapa pasien kita sukanya pornnya itu yang orang-orang Asia, orang Jepang. Oh dia akan di dalam pikirannya bagaimana caranya dia akan kejar itu dia. Jadi bagaimana mendominasi pikirannya, toleransi. Contohnya ya, toleransi itu ada beberapa, misalnya anak ini bermainnya 3 jam awalnya sehari. Lalu makin lama dia udah dapat nih serunya, itu nggak bisa 3 jam, dia nambah 3 jam, jadi 4 jam, 5 jam, makin lama dia nggak bisa menghandle. Jadi ada peningkatan gitu. Atau peningkatan nggak harus jam. Misalnya dia biasanya mainnya pakai handphone itu kecil gitu kan, kagak seru, soundnya nggak bagus gitu kan. Akhirnya dia minta mamanya beliin laptopnya yang laptop gamer, dia minta soundnya harus yang bagus, dia minta lampunya juga. Jadi itu pun kita sebut dengan toleransi. Apalagi yang disebut toleransi? Bentuk-bentuk kontennya gitu ya. Misalnya kalau saya ngomongin adiksi porn, kontennya mungkin tadinya hanya nonton yang orang pakai baju seksi, tapi lama-lama makin kuat, makin tinggi, jadi yang lebih parah gitu ya. Jadi itu toleransi sebenarnya. Nah, kalau mood modification apa Bapak Ibu? Jadi dia kadang-kadang sering gini, aku tuh jenuh, aku tuh bosen. Jadi aku merasa dengan aku, misalnya dia game ya, merasa lebih rilis, dia merasa lebih nyaman seperti ya. Jadi menggunakan mood modification. Kalau withdrawal bagaimana? Jadi ada beberapa pasien kita misalnya gini, dilarang sama ibunya karena dia sampai tidak mau sekolah gitu kan ya. Dilarang, kamu harus sekolah. Akhirnya dimatiin sama papa mamanya jaringannya,
semua TV-TV-nya semuanya dilarang, dimarahin. Itu tuh dia sampai menjadi tidak nyaman gitu ya. Ya mungkin itu bentuk reaksinya dia sih, sebetulnya bentuk reaksi karena langsung dilarang. Kalau yang withdrawal ini adalah misalnya dia udah berapa lama nggak main-main, itu kayaknya ada yang kurang gitu loh. Memang agak beda ya kalau misalnya pasien-pasien adiksi itu, kalau misalnya dia adiksi golongan benzo, dia nggak minum itu kelihatan tuh, kayaknya restless, gelisah. Mungkin ada beberapa kalau di adiksi internet yang perilaku itu tidak seperti itu sih, nggak seperti kayak sakau-sakau kayak gituan, tapi dia merasa kayaknya ada yang kurang tuh, seperti itu ya. Nah, loss of control ini adalah dia tidak mampu mengendalikan. Satu sisi saya mau berhenti dokter, tapi satu sisi saya tidak bisa menghentikannya. Akhirnya terus ngeliat laptop aja, dia pengen sekali melakukannya ya. Konsekuensi negatif yang tadi saya udah jelasin, impairment juga adalah sudah mengalami hal yang tidak baik dalam diri itu, dia tetap bukan ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang faktor risiko ya. Jadi memang membahas tentang adiksi, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak faktor di sana. Host di sini adalah individu, kitanya. Ya. Environment, faktor eksternal, luarnya. Agentnya, apa yang kamu candukan itu, circle game atau apa di situ. Nah, ini mereka berinteraksi ketiganya. Ketiga ini berinteraksi itu akan mempengaruhi mekanisme di otak kita. Ya, mekanisme di otak kita ini akan berpengaruh di mana ada reward, rasa senang, ada akhirnya craving, timbul kepengen banget, dan itu akan terus berulang-ulang sampai kita bisa tiba adiksi. Sekarang kita bahas yang tentang host, tentang ciri kepribadian. Yang seperti apa sih? Ciri kepribadian seperti apa sih yang bisa gitu berisiko gitu untuk jadi adiksi? Kita lihat ya. Nah, ini dia. Ciri kepribadian yang berisiko menjadi timbul adiksi. Ini adalah kalau dia memiliki kecenderungan yang kita sebutnya adventurous risk-taking trait atau ciri-ciri yang sukanya tuh beresiko. Biasanya nih orang-orang seperti ini orangnya tuh impulsif gitu. Aku pengennya sesuatu yang menantang gitu, sesuatu yang beresiko. Adrenalin, I need adrenalin gitu. Kadang-kadang ya anak-anak sering seperti itu. Dia tuh apa aja yang menantang dia akan lakukan gitu. Karena dia merasa itu suatu tantangan buat dia kayak gitu ya. Atau yang seperti disconnected ya, ini kalau yang seperti ini adalah orang yang cenderung dia kan ada beberapa ya ciri-ciri tertentu yang sulit sekali untuk bersosialisasi gitu ya. Orang ini lebih banyak apa ya, dia memiliki problem dalam emosinya gitu ya. Suka kalau ada sedih melo atau gitu ya, kalau bahasa awamnya orangnya suka sedihan, pendeman gitu, kalau ada apa-apa sensitif gitu ya, cenderung gampang cemas kayak gituan. Jadi dia memiliki permasalahan emosional gitu ya. Nah, akhirnya kalau seperti kayak ginian kadang-kadang dia sering mencari self medication. Ada juga orang yang sering self medication. Dia coba-coba sendiri tuh untuk merilis atau membuat yang perasaan tidak nyaman itu agar menjadi lebih nyaman gitu ya. Berbagai macam cara. Dan salah satunya misalnya tadi, kayaknya aku hanya dengan melihat game deh, bermain game atau melihat bermain misalnya gambling gitu, itu membuat saya jadi lebih rilis, aku jadi lebih happy loh. Atau aku kalau misalnya chatting dengan aplikasi ini, itu membuat aku lega karena dia memperhatikan aku gitu kan, misalnya. Atau ciri-ciri yang seperti apa lagi? Yang ciri yang compulsive trait, misalnya apa? Ya itu kalau misalnya pengen sesuatu dia harus pengen ulang lagi gitu. Oh, pikirannya ke situ terus. Nah, ini memang yang cenderung ya beresiko lah kita bilang gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Ya, neurodevelopment itu juga berpengaruh. Kita masih tentang host dulu ya, individu ya. Misalnya tumbuh kembang seseorang tuh, misalnya dari dia masa kanak gitu ya, itu akan mempengaruhi. Misalnya kalau dia cenderung anak yang tadi dari kecilnya memang kurang mendapatkan kasih sayang gitu ya, memang jadi anaknya juga gampang anxiety, cemas ya, itu juga akan mempengaruhi juga ya. Maksudnya apa? Ya tadi dia mencari pelariannya, mencari dia supaya tenangnya itu dengan cara yang tidak tenang. Nah, kebetulan mungkin yang dicari adalah bentuk perilaku adiksi. Nah, komorbiditas kita lihat lagi. Nah, ini dia. Komorbiditas itu apa? Maksudnya gini, ada beberapa individu yang ternyata mengalami, dia struggling juga dengan gangguan mood. Misalnya dia depresi. Gitu.
Kan kalau depresi itu nggak nyaman banget gitu ya. Pikirannya dia nggak ada tenaga, kehilangan minat gitu ya, dia nangis, sedih gitu. Nah, kadang-kadang nih mereka ini ada beberapa pasien kita depresi itu akhirnya dia carinya tadi tuh larinya ke adiksi. Misalnya adiksinya ada beberapa, kalau yang zat dia mencari alkohol, atau dia pakai adiksi perilaku, dia melihat hal-hal yang membuat dia nyaman, entah itu media sosial atau segala macam, itu bisa gitu ya. Atau yang kalau anak-anak ADHD atau anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian, GPPH ya, dia gangguan yang hiperaktif gitu, nggak bisa memusatkan diri, hiperaktif, itu kalau dia main game sulit loh mengendalikannya. Wah, kalau nggak dikasih dia bisa tantrum segala macam gitu. Itu membuat dia lebih apa ya, ketika dia pengen nggak bisa menahan, loh aku pengen ini, itu sangat kuat banget ya. Kemudian pasien-pasien ansietas, sosial fobia tadi yang kita bahas. Jadi ketika dia memiliki problem psikiatri, itu juga rentan risiko untuk bisa tadi jatuh ke dalam adiksi. Ya. Nah, sekarang kita melihat, kita bahas yang agentnya ya. Kalau kita ingat yang tadi itu, the host tadi, oh ya, dalam host ini juga ada genetik ya. Kalau genetik itu kan memang sesuatu yang kita tidak bisa otak-atik ya. Memang itu pemberian. Nah, kadang-kadang kalau bilang ya genetik kita nggak bisa otak-atik, tapi kita masih ada hal lain yang kita bisa modifikasi, gitu kan? Kan biopsikososial. Kalau bio itu bagiannya bisa genetik, biologi itu kita nggak bisa otak-atik, kita bisa terima, tapi kita bisa memodifikasi faktor-faktor yang lain. Genetik ini juga termasuk berperan ya, Bapak Ibu. Misalnya kadang-kadang ada beberapa anak yang mengalami adiksi game atau adiksi porn, nanti saya biasanya akan telusuri itu keluarganya bagaimana. Adakah di tengah keluarganya yang juga bergumul tentang adiksi? Ada. Adakah di kakeknya? Ada gitu loh. Ya, jadi memang ada peranannya gitu ya. Dan juga ini problem social skill, artinya anak ini, individu ini ketika berhadapan dengan masalah dia tidak memiliki skill atau kemampuan bagaimana how to handle-nya gitu ya. Akhirnya aku mau menghindari masalah, larilah ke tadi ya, perilaku-perilaku yang membuat dia terjerumus ke dalam adiksi ini, kalau kita lihat ya. Ini adalah hostnya. Sekarang kita ngomongin yang agentnya. Kalau agent ini berarti apa nih yang menjadi agentnya? Ya, kita lihat di sini agentnya. Nah, misalnya dia adiksi game, ya. Kita harus tahu nih dia itu gamenya apa gitu kan Bapak Ibu ya. Karena kan jenis game itu macam-macam ya. Dan sebetulnya Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat gamenya mereka itu memang menarik banget. Suaranya tuh bagus ya, gambar-gambarnya bagus ya. Saya nggak begitu suka game, tapi kalau misalnya ada pasien yang adiksi, kita mau lihat seperti apa sih yang kamu gitu. Dan kita melihat betapa itu menarik gitu loh. Kan memang di create seperti itu ya Bu ya, sampai akhirnya dia menjadi jatuh cinta lah kepada game ini ya. Nah, untuk yang tipe agresif atau yang impulsif, dia akan milih yang ini nih, game battle royale. Apa sih itu? Karena di sini di dalam game ini dia akan bersaing dengan ratusan pemain. Bayangkan ketika dia bersaing dengan ratusan pemain, bahkan pemainnya dari berbagai daerah di Indonesia atau di luar negeri, dan dia menang, bagaimana perasaannya? Dia menjadi apa? Pemenang, jadi the winner gitu. Dan itu membuat perasa jadi apa? Oh, gue jadi pemenang, I'm a winner. Gitu. Dia happy. Karena apa? Orang akan puji dia, you are great, kamu hebat gitu. Kalau aku ikut apa namanya perlombaan dan aku memenangkan skala regional yang sampai ke Bangkok dan segala macam, itu kebanggaan gitu ya. Jadi itu memicu adrenalinnya. Nah, di situ dia akan terus. Nah, ini cenderung membuat dia sulit gitu untuk menghentikan permainannya karena tidak mau kalah gitu. Jangan sampai dia turunlah rankingnya gitu ya. Kemudian yang tipe agresif yang lainnya first person shooter. Nah, ini jenis game tembak-tembakan gitu. Dia dan di sini ya anak ini memiliki otonomi. Aku pengen karakter, kan macam-macam tuh ya kalau di game ya, karakternya macam-macam. Toko ini kamu beli senjata ini misalnya harga segini bisa menembak, spesifikasinya begini-gini. Nanti dia pilih kombinasi. Anak itu sepertinya memiliki otonomi gitu kan. Mungkin ketika dia di tengah keluarga yang semuanya mami papi
handle, namun di game ini aku punya otonomi. Aku berhak memilih karakter ini, aku kombinasi seperti ini, aku mencari tembakan ini, dan aku ingin bom seperti ini. Ada beberapa pasien kita tanya, kenapa kamu memilih ini? Saya ingin melakukan pemboman ini. Terus kita tanya, kira-kira kalau di dalam, ini kan di dalam game ya, kalau di luar game bagaimana? Ya nggak bisa lah dong. Saya kan semuanya diatur sama papa mama. Lalu kalau di sini apa yang kamu rasa? Aku senang, aku bisa menentukan. Nah itu tadi. Jadi dia ada bagian dia jadi memiliki otonomi. Dia berperan, aku berhak mengatur semuanya. Itu terjadi di sini, gitu ya. Dan akhirnya dia dorongan melumpuhkan. Sini adrenalin juga ini kan, kompetisi ini, gitu ya. Terusnya multiplayer online battle arena MOBA ini juga sama. Konsepnya adalah konsep bertarung gitu, dan mereka itu ada level-levelnya. Nah biasanya jenis-jenis ini pada pria, ya, dan memang unsur kompetitif yang dicari. Tapi enggak cuma pria loh, cewek juga ada loh yang seperti ini, gitu ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat jenis yang lainnya. Nah ini biasanya yang tipe emosional. Ya, biasanya pada wanita ya, nggak semua wanita sih. Pasien kita ada juga yang cowok gitu ya. Biasanya nih kalau yang tadi ya low self esteem, dia merasa rendah diri, dia mungkin ada gangguan moodnya lain ya, depression juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah permainan Genshin Impact. Ini menarik banget ya. Saya ngikutin juga bersama pasien saya. Itu tuh banyak karakter-karakter gitu kan ya, warnanya juga cakep-cakep. Ada beberapa pasien kita, dia sengaja mengkawinkan cewek dengan cewek. Lalu dari situ kita akan masuk, apa yang membuat kamu ingin mengkawin? Ya nggak apa-apa deh, senang aja deh, kawinin aja. Seperti itu. Lalu dia berperan sebagai helper, dia menolong, dia akan selalu menolong orang-orang yang susah. Nanti kita tanya, apa yang membuat kamu ingin menolong? Karena ketika aku susah di dunia nyata tidak ada yang menolong aku. Jadi aku menolong orang-orang yang susah di sana, di game itu. Gitu. Dan dia merasa senang ketika orang makasih ya kamu baik. Dia diafirmasi, dia divalidasi hidupnya. Gitu. Di tengah dia mengalami pergumulan hidup karena ketika dia susah, orang ngebully dia merasa di manakah teman-teman. Dia larikan itu rasa kesedihan itu di dalam game ini dan dia mencari seorang helper. Nah, dia juga dikatakan ada sistem gacha Ibu, Bapak Ibu, di mana misalnya ada suatu item yang langka, nanti dia akan berjuang, dia tabung uangnya, dia menggunakan sistem ini gitu ya. Jadi dia berpetualang banget. Ini bisa loh sampai ada pasien kita sampai 12 jam gitu ya. Ada beberapa pasien kita yang cowok juga sampai beli di situ kan macam-macam ya itemnya ya. Ada baju, ada tas, sampai ratusan juta. Anak-anak loh. Ya anak remaja. Ya. Kemudian ada jenis yang social media. Nah ini biasanya kaum wanita ya. Kenapa? Karena kan cewek itu kan suka terkoneksi ya, suka ngobrol. Dan ada beberapa pasien kita yang jatuh depresi karena sering stalking. Dia kepoin, misalnya dia lagi deket sama cowok, terus dia kepoin mantannya, terus dia banding-bandingin, cakepan dia daripada gue gitu kan, kok dia mau sama ini, kalau aku bagaimana ya, jadi dia asik dengan pikirannya, dia stalkingin, tapi dia asik dengan pikiran dan skenario-nya gitu, akhirnya dia menderita sendiri. Sampai akhirnya pada pasien ini yang mengalami gangguan emosional, ya saya bilang stop stalking. Sudah, berhenti dulu menggunakan media massa karena itu akan membuat kamu akan terus menderita ya. Jadi ini sering banget ya. Kemudian ya tadi ya senang juga selfie terusnya diupload gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa pasien kita juga sering di ego melihat kehidupan orang lain jadi marah-marah sendiri. Sampai saya bilang biasanya kan orang itu menggunakan media sosial kan beli kuota sendiri. Jadi hal wajar lah kalau dia upload wajah yang cantiknya atau yang tercantiknya. Kalau dia kasih seperti itu nggak apa-apa, nggak bisa kita iri juga gitu. Saya jarang deh ngeliat ada orang yang wajahnya lagi jelek-jeleknya dia foto. Biasanya kita kasih yang tercantik dari kita yang terhappy supaya kita menularkan kebahagiaan ke orang lain. Seperti itu ya biasanya ya. Tapi ada yang tidak siap gitu melihat orang lain bahagia. Nah ini yang perlu dibantu juga ya. Nah ini tipe yang emosional. Nah sekarang yang tipe yang social condition. Jadi ini lebih suka. Jadi kan ada berapa ya anak remaja kita suka sendiri, nggak mau bersosialisasi, dia bermain-main sendiri, ya benar-benar sendiri, nggak perlu itu kompetisi, tapi dia asik dia bermain sendiri. Ada juga.
Ya, nah ini dia alasannya menggunakan gadget untuk perempuan dan laki-laki beda. Wanita itu lebih untuk network, wanita itu lebih untuk tadi share perasaan. Kalau laki-laki kebanyakan kompetisi dan tantangan, dihargai, dikatakan oke, you are good gitu ya. Nah ini dia kita lihat interaksi ya, interaksinya diperhatikan, jadi akhirnya percaya ya. Kemudian ada beberapa juga mengatakan aku tuh gampang bosen, jadi dengan saya bermain game atau saya menggunakan ini itu membuat saya menjadi lebih rilis atau tadi otonomi, kemampuan dia menentukan dan berkompetisi. Nah ini tadi sekarang kita ngomongin agent tadi tentang visual sound effect, ini juga termasuk. Nah ada beberapa pasien kita dia bilang gini, saya tuh harus bangku juga harus senyaman mungkin karena bayangin dia nggak sejam 2 jam, bisa lebih dari 10 jam terus, bahkan ada yang nggak tidur. Nah itu mempengaruhi. Kadang-kadang ada beberapa pasien kita sampai hitam di sininya, di siku-sikunya terus bermain. Nah ininya punggung seperti ini. Sampai dia punggungnya sakit ya gara-gara posisinya seperti ini, dan lampu-lampunya, sound-soundnya itu mempengaruhi bagaimana akhirnya attach-nya dia atau dia pengen lagi itu akan terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke lingkungan, kita lihat skemanya dulu biar bisa dapat gambaran. Ini ya tadi host, ada agent, sekarang kita masuk ke lingkungan. Nah di lingkungan ini dari faktor eksternal itu berarti kita akan lihat pola asuh gitu ya, yang berkaitan dengan tema sekarang nih tentang parents ya, pola asuh. Dan terusnya bagaimana kalau misalnya salah satu pola asuh mengizinkan anak bermain dari umur 8 tahun itu termasuk risiko. Tapi kalau dipikir-pikir kalau kita ke mall gitu ya, banyak banget kan ya. Misalnya lagi makan kita lihat anaknya masih umur 3 tahun tapi udah dikasih unjuk gitu, dia lihat gitu. Anak-anak masih kecil udah bermain gadget gitu. Padahal di sini dikatakan kalau anak itu kurang dari 8 tahun dia sudah bermain internet, itu termasuk faktor risiko Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat dari environment ini aksesnya gampang nggak gitu. Ya, ada tekanan sebaya nggak, ada status pergumulan sosioekonomi nggak, ada permasalahan sekolah. Kita lihat sekarang. Ya. Nah, kita akan lihat lingkungan. Oke, kita ngomongin pola asuh. Kita tahu bahwa pola asuh itu ada 4 ya. Ada yang otoritarian itu yang otoriter, ada otoratif itu yang demokrasi ya. Kemudian ada yang permisif itu yang terlampau apa ya, memanjakan gitu ya. Atau yang uninvolved yang tidak terlibat sama sekali. Sekarang kita lihat. Oke, kita akan melihat yang pola asuh otoriter seperti apa. Jadi dia high demand ya Bapak Ibu ya, dia sangat tinggi sekali tuntutannya gitu, tuntutannya sangat tinggi, tapi dia low responsive gitu ya. Nah, sekarang kita lihat terlalu banyak aturan gitu kan, harus ini, tapi anaknya bilang mama ini tunggu dulu. Nah udah kayak gitu tuh, ada tinggi, tidak menghargai pendapat. Dan yang menjadi sedih lagi gitu ya, kadang-kadang ya tadi membandingkan. Mungkin ada beberapa ya, kadang-kadang saya kalau lagi nanya beberapa pasien gitu ya, ya saya harus bandingin dong supaya dia tuh berubah, bertobat gitu kan ya. Tapi seperti apa gitu kan ya. Kadang-kadang ada beberapa pasien kita yang depresi, saya nggak suka loh dibanding-bandingkan. Terus apa gitu, dia cerita, dia kan enak ya terbuka apa adanya. Membandingkan dengan orang lain, mematikan emosi anak gitu kan. Terus menegur anak di depan orang lain, ternyata anak itu punya perasaan, kita harus hargai perasaannya. Ya. Dan juga yang perlu diperhatikan juga nih, sebaiknya tidak ditiru gitu ya. Bagaimana kadang-kadang dia bisa sih menunjukkan cinta kasih gitu, orang tua menunjukkan cinta kasih, tapi kalau kamu gini, misalnya aku kan sayang kamu, kalau kamu gitu kan, conditional. Karena kita kan diajarin juga kalau namanya parent, ya kita harus berlatih unconditional love karena kita pun mendapatkan unconditional love dari Tuhan kita gitu ya. Tapi ini bentuknya conditional. Jadi saya akan sayang sama kamu. Kamu pintar, kamu punya ini gitu. Jadi bentuk sayangnya itu karena kamu gitu. Kalau kamu gitu. Ya. Jadi ini bentuk yang jadi membuat anak itu jadi aku harus begini-gini supaya aku dapat sayang, supaya aku tidak ditekan. Jadinya modelnya gitu penangkapan anaknya gitu ya.
Nah, jadi kamu harus perform yang bagus, kamu harus tampil yang the best, baru mama bisa sayang sama kamu, gitu kan. Nah, juga ini yang mungkin yang kita perlu hindari adalah ketakutan, kegagalan kita di masa lalu. Kita bikin kemas itu menjadi bentuk suatu kamu harus bisa, jangan seperti kayak mama yang gagal gini. Kamu harus bisa. Jadi kita memberikan ke anak kita seperti itu, mempush anak kita seperti itu. Ya, apakah anak kita memang bisa di situ? Apakah kita mau nggak di ladang itu misalnya, gitu ya? Ini juga perlu diperhatikan. Nah, kalau pola asuh pengabaian apa yang tadi ya, yang uninvolved gitu ya. Jadi di sini dia menyerahkan kendali total pengasuhannya pada orang lain. Jadi dia nggak terlibat gitu. Padahal sebenarnya kalau bicara tentang pola asuh kan masih masa anak itu kan memang dia tuh sangat butuh basic need ya, the basic need of love. Itu penting banget anak tuh. Ya, seperti kasih, perlindungan, rasa aman dia harus dapat. Karena ketika dia tidak dapat ini nih pada saat dia masa tumbuh kembangnya, anak ini akan tumbuh menjadi anak yang insecure. Dia gampang menjadi stres, dia gampang menjadi cemas gitu. Nah, kalau kita ngomongin stres, cemas berlebihan terus-menerus kan nanti kaitannya ya ada namanya hormon kortisol yang keluar tuh yang bikin stres. Itu kan nggak nyaman tuh kalau orang bikin cemas ya. Nah, ini penting sekali ya bagaimana pada masa kita punya anak gitu kan kita tidak mengambil ini ya pola asuh yang mengabaikan. Kita tidak memberikan the basic need kebutuhan mereka dikasihi, dilindungi, gitu ya. Karena ketika kita kurang ini anak ini juga jadi insecure juga dia tuh. Gitu ya. Nah, pola yang primisif ya itu seperti apa sih? Ini memanjakan nih. Ya, jadi dia manjain. Artinya manjain ya pokoknya bagaimana caranya ya udah wis nggak usah banyak aturan, udah sekarang zaman sudah merdeka nggak usah nggak pakai aturan, nggak ada pendisiplinan, manjain anak, di overprotective semuanya di handle. Oke, mama yang ngurus, papa yang ngurusin. Anak ini tidak diizinkan untuk ikut serta juga ya kan dalam tumbuh kembang kan dia anak juga harus belajar ya, harus belajar gagal juga, harus belajar juga bagaimana berusaha gitu ya. Jadi dia akhirnya semuanya dihandle ya karakternya jadi bosan juga gitu. Ya, anak terus dibanjiri hadiah-hadiah sampai akhirnya ya kadang-kadang dia merasa hadiah itu tidak menjadi sesuatu yang dia perlukan karena kan udah terlalu banjir gitu. Ya terlalu banyak seperti terlalu banyak motivasi eksternal artinya ya nanti kita kasih ini ya kita kasih ini seperti itu ya jadi terlalu dimanjakan gitu ya. Nah sebenarnya yang baik itu adalah pola asuh yang demokrasi ya di mana ini yang sebetulnya tetap ada aturan tetap ada disiplin tapi tetap ada cinta kasih di sana gitu kombinasi ya dia jadi kita di demokrasi ini ada disiplin buat anak tapi ada love di sana kita mendengarkan anak itu kita ikut sertakan dia dan mendiskusikan dan itu membuat anak itu jadi lebih percaya diri ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat lagi. Nah, ini kita akan lihat nih bentuk dua hal ya nurturing ada yang tidak baik. Nah, ketika kalau dia nurturing ya memang ada harusnya, tapi tidak semuanya. Nah, kalau yang satu lagi itu yang harus gitu. Kadang-kadang kita sering sebut itu tyranny the should. Jadi ketika dia pada dewasanya atau remaja dewasa dia mengalami gangguan depresi setelah kita gali-gali ternyata dalam hidup itu banyak sekali tentang harus aku harus itu kasihan ya seperti itu ya. Ya kalau pada yang nurturing ini aturan yang jelas memang kita selalu buat aturan jelas tapi juga tetap fleksibel. Nah kadang-kadang ada ya kalau yang di sebelahnya itu ya dia itu inkonsisten gitu loh. Ya deh tergantung deh gak kaku rigid kan akhirnya anak bisa lihat ya nggak konsisten nggak pas nanti juga berubah-ubah gitu akhirnya anak biasanya lebih rileks lah dalam pola asuh kalau ini lebih rigid. Nah, ada rasa bahagia. Kalau yang sebelahnya adalah, dia jadi rasa takut ya. Lebih mewarnainya tuh rasa fear, marah, pendem gitu kan ya. Lebih banyak takutnya gitu, takutnya nanti gue begini ya gitu. Anak tuh jadi hidup tubuhnya tuh dengan ketakutan. Ya, kalau nurturing itu
kamu ada tekanan, kamu hadapi, gitu. Apapun itu diajarkan untuk menghadapi stres, fight for that. Gitu. Kalau ini menghindari, gitu. Jadi dia nggak bisa belajar kalau kita menghindari stres. Ya. Nah, pada pola asuh yang sebelah sini, dia bebas berbicara. Oke, boleh, kamu mau ngomong, monggo kita diskusikan. Bukan berarti semuanya diiyakan buat anak, tapi didiskusikan. Ya. Kalau misalnya ada beberapa pola asuh yang mungkin yang otoriter ya, udah nggak usah bahas itu urusan mama papa, sudah stop. Nah itu udah, itu kan langsung cut. Nah, jadi tidak ada pembahasan gitu ya. Nah di sini pada nurturing ini pribadi itu lebih penting daripada prestasi. Tentu gini, kalau kita prestasi bersyukur ya itu achievement itu suatu hal. Tapi tetap pribadinya yang harus tetap kita perhatikan. Misalnya di dalam prosesnya dia mengalami kegagalan, pribadi ini lebih penting. Kita bisa motivasi dia untuk mencoba. Ya, gitu ya. Kemudian segala macam perbedaan bisa diterima. Kalau yang ini lebih dominan ya. Dan ketika akhirnya ada suatu hal yang melakukan hal yang salah, kita boleh mengkritik yang membangun, namun akhirnya kita mendorong dia menjadi lebih baik. Ya, kalau yang ini kan lebih banyak dihukum, reject, keamusi gitu kan. Ya kayak ginian, ya itu salah kamu tuh kamu. Nah itu sering banget deh. Ada beberapa pasien kita sih yang cerita, aku tuh sering digituin dong, dibilang kamu tuh, iya jangan mama nggak ini. Oh, ada juga seperti itu ya. Baik, nah kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Jadi yang perlu banget kita ingat bahwa anak itu perlu ruang untuk berkembang. Ya, dia perlu ruang untuk berkembang dan self love, adventure dan self development. Izinkan dia mengalami kegagalan supaya dia bisa belajar berjuang. Jadi ada beberapa pasien kita gitu ya, anaknya nggak naik kelas. Papa mamanya, waduh, kebakaran. Tidak ada di keluarga kita, keturunan keluarga kita yang tidak naik kelas. Akhirnya papa mama sibuk bagaimana caranya memindahkan. Sampai saya bilang, kenapa gitu kan nggak apa-apa anak itu diizinkan gagal supaya dia bisa belajar. Dan akhirnya untungnya gitu ya, keluarga ini masih mau dengar-dengaran ya, sampai akhirnya anak ini belajar dari kegagalan dan sekarang jadi bagus. Dia bagus nih. Dia mengingat, oh ya aku itu nggak naik kelas karena males. Aku terus-terusan bermain game. Dia belajar. Akhirnya dia berubah. Ya, dia tahu dia mengalami mundur di ibadah. Dia berubah gitu. Dan akhirnya bapak ibunya juga iya ya diizinkan, biarkan dia mengalami kegagalan supaya dia mendapatkan sesuatu. Kalau semuanya di take over oleh orang tua, anak ini tidak bisa belajar. Ya, oke. Nah, kita lihat lagi. Ini termasuk yang lingkungan ya bapak ibu ya. Tadi kan ada ya dalam pola asuh gitu kan. Terusnya ketika salah satu pola asuh yang permisif tuh, yang misalnya izinkan anaknya udah nggak apa-apa main dia udah nggak apa-apa. Aduh mama lagi mau arisan, mau ke salon, udah pegang misalnya kayak gitu. Itu permisif juga ya. Nah itu yang pola asuh. Nah ini sekarang adalah teman sebaya. Ya, Bapak Ibu, anak-anak kita ya, ketika dia udah mulai masuk remaja, dia kan ada fase di mana dia lebih ke dalam peer group. Ya. Karena memang peran teman sebaya itu adalah ya sebagai sumber informasi. Gitu. Dia berbagi cerita, gitu ya. Dia saling sharing, dia bisa ketawa lepas dengan teman-temannya, gitu ya. Kalau kayak gini gimana? Saling cerita-cerita, gitu ya. Mengungkapkan perasaan, gitu ya. Mereka kan senang di peer group ini. Tapi bisa juga ketika misalnya akhirnya ya tadi mendapat tekanan teman sebaya gitu ya. Misalnya dia berada di lingkungan yang akhirnya ada beberapa kelompok yang bahkan dia untuk mengikuti apa yang dia mau gitu. Ya, padahal itu tidak berkenan di hatinya. Tapi dia nggak bisa apa, dia hanya bisa mengundang. Nah, ini termasuk tekanan teman sebaya. Kadang-kadang ini penting nih Bapak Ibu, untuk misalnya kalau anak kita biasanya biasa saja terus tiba-tiba jadi tampang murung, kita harus mulai mendekati dia, kita ajak ngobrol bagaimana di sekolahmu, Ina, Ama gitu ya kalau kata gitu ya, atau anakku gimana Dok gitu misalnya. Tanya, ngobrol biar dia cerita seperti itu ya. Nanti dia cerita, oh teman aku gini. Kita jangan langsung nasihat, tahu juga sih gini, jangan gitu juga, dengerin dulu. Dengerin dulu ya.
Nah, ini dia tekanan teman sebaya ini juga bisa menjadi faktor lingkungan membuat dia menjadi tidak nyaman sampai akhirnya dia bisa mencari pelarian yang tadi ya salah satunya yang dia sebut. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Faktor risiko tadi ada host, environment, agent yang tadi kita udah bahas, dan ketiganya ini akan mempengaruhi mekanisme di otak ya. Sekarang kita lihat seperti itu. Nah, ini dia. Jadi kalau kita ngebahas tentang adiksi ya, dia nggak muncul secara singkat ya Bapak Ibu ya. Mungkin contohnya gini, seseorang yang suka bermain media sosial gitu ya, dia suka gitu dengan bermain IG. Ketika dia main IG, dia posting sesuatu gitu kan, banyak yang like. Dia itu membuat dia senang karena banyak yang like, banyak yang kasih pujian buat dia gitu. Nah, rasa senang itu ketika dia dipuji, ketika dia dapat like, membuat dia jadi senang gitu, liking gitu, suka gitu. Itu teringat tuh di dalam memorinya. Dia jadi ingat, iya ya kalau gue postingan keren-keren, kayaknya seru juga ya, banyak yang puji. Itu kan menyenangkan. Itu berarti buat dia. Akhirnya ketika misalnya dia lagi, aduh aku lagi dari banyak tekanan, banyak masalah, dia ingat nih hal-hal apa sih yang membuat dia senang, kan ya. Nah akhirnya itu membuat dia ingin lagi. Nah kalau ngomongin tentang adiksi itu pasti awalnya baru pertama kali dia mencoba, dia rasa senang, dia akan coba lagi dorongannya gitu ya. Mau awalnya itu impuls dulu, impuls dia nggak bisa menahan. Tapi lama-kelamaan itu akhirnya jadi kompulsi. Dia kehilangan kontrol Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita lihat dari impuls jadi kompulsi, dia nggak bisa ngontrol lagi, itu berubah kayak gitu. Sehingga ketika akhirnya tidak dilakukan, akhirnya yang tadi yang merah ini sepertinya ada yang kurang gitu, rasa tidak nyaman. Akhirnya muncul ya craving. Seperti itu bentuknya ya. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita ngomongin adiksi dan brain ini ya, Tuhan pasti luar biasa banget ya. Otak kita dengan segala detail-detailnya dan tugas-tugasnya. Betapa ajaibnya kalau saya mempelajari ini, saya bilang, betapa ajaibnya semua diatur Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Nah, jadi pada saat misalnya saya adiksi game, saya bermain game, saya senang banget, saya menang. Nah, itu ada yang namanya hormon dopamin tuh keluar, makin seru, dopaminnya makin kuat. Nah, dopamin ini berperan apa Bapak Ibu? Dia bikin rasa puas, rasa happy gitu, rasa menyenangkan gitu kan ya. Nah, ketika dia terus gitu ya, akhirnya ya tadi ketika akhirnya dia menjadi gangguan, nah itu akan mempengaruhi fungsi otak kita yang lain. Ini ada yang namanya frontal cortex tuh. Kalau biasanya sering bilang sama ponakan saya, nak pegang tuh keningmu ya, ini harus kau jaga gitu kan. Kadang pada masa remaja dia belum terbentuk sebetulnya Bapak Ibu, belum terbentuk. Tapi kalau misalnya kamu terus-terusan bermain game, nanti area otak di belakang keningmu itu tambah ciut loh. Jadi bermasalah. Nanti akhirnya tadi nggak bisa ngambil keputusan, suka nunda-nunda gitu kan ya. Akhirnya tadi ya bisa memorinya, proses belajarnya juga tidak bagus gitu ya. Ini juga berpengaruh. Nah, sekarang kita akan lihat gimana sih siklus adiksi. Jadi, kalau kita lihat ya, dari siklus adiksi adalah pertama, mungkin saya akan ngambil contohnya adalah adiksi game ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia punya keyakinan bahwa oh ya hanya game lah yang bisa bikin aku happy. Belief systemnya, dia punya keyakinan yang sama. Dia punya pemikiran yang sama. Akhirnya dia terus-menerus preokupasi, pikirannya mencari terus game-game apa terus gitu kan. Ada perilaku habituasi berulang-ulang, dia punya habituasi berulang-ulang melakukan yang sama gitu ya. Nah ini macam-macam ya objeknya ya tadi apa, entah itu porno kah, judi kah, atau games. Pokoknya dia ada habituasi atau preokupasi pada tadi objek tersebut gitu ya. Nah, sampai akhirnya tadi menimbulkan permasalahan apapun, konsekuensi apapun, itu tidak membuat dia terganggu gitu. Dia tidak bisa stop sampai akhirnya tadi moodnya jadi bermasalah. Nah, ini kayak ginian aja terus siklusnya ya. Nah, sekarang saya membahas tentang adiksi pornografi juga. Nah, sejauh mana sih dia mempengaruhi otak kita ya?
Jadi ternyata pornografi itu sering disebut dengan visual crack cocaine. Ya, jadi kalau ngomongin kokain, ngomongin beras itu kan memang ada yang masuk gitu kan, ada zat yang masuk, ada suntikan gitu kan, ada bom kalau misalnya pakai amfetamin. Ini kagak, cuman begini doang gitu, hanya melalui mata. Saya bilang narkolema juga ya, narkotika lewat mata sering kita baca ya. Nah, jadi ada bagian, ternyata kalau ngomongin pornografi itu banyak juga area otaknya yang terkena gitu loh. Ya, bagaimana terpapar terus sampai akhirnya mempengaruhi bagian-bagian otak kita. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang hormon-hormon tersebut gitu ya. Jadi ada yang tadi ya, ada hormon dopamin ya Bapak Ibu ya. Itu bikin apa sih? Dia bikin rasa sensasi puas gitu ya. Misalnya yang tadi ada beberapa pasien kita sukanya yang nonton video pornnya itu adalah video porn orang Jepang. Jadi tiap kali dia nonton video porn Jepang tuh dia rasa sensasi puas. Dia senang, dia bahagia gitu. Itu yang membuat dia edik. Dia pengen lagi, pengen dopaminnya keluar. Ya, ketika dopaminnya udah nggak ada, kayaknya ada rasa lemas. Kurang, kayak dia pengen lagi nyari lagi. Ya, nah ada norepinefrin, dia akan terus berputar-putar detail-detailnya, dia ingat-ingat lagi, oh dia gini-gini. Ada itu dia nggak bisa berpikir jernih karena apa, terus ada itu di sini gitu ya. Dan serotonin itu yang bikin rasa nyaman, damai. Jadi kalau dibilang dilarang gitu kan, diomelin, itu yang bikin dia kesel. Gue dapet nyamannya kok gue dilarang gitu misalnya. Seperti itu ya. Terusnya ada yang oksitosin nih, membentuk suatu ikatan, rasa kangen, ya kan? Mungkin kalau kita lihat ya, kadang-kadang ibu ketika, saya kasih contoh ya, ibu yang sedang memberi susu kepada anaknya, kan kadang-kadang melihat tatapan matanya ke anak itu ya, nah itu oksitosin juga keluar, makanya gak heran anak itu senang sekali mencari air susu ibu, ibu pun senang ketika memberikan proses menyusui tersebut, karena nggak ada oksitosin, menimbulkan rasa kangen gitu loh. Jadi ini hormon-hormon ini yang berperan nih, kenapa sih orang kok pengen cari lagi apapun dia cari gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses tereksposnya dari itu. Mungkin ya tadi ya, mulai dari saya contoh deh, ada beberapa pasien kita awalnya cuma ngerjain tugas gitu kan di laptop, tiba-tiba kan ada iklan ya Bapak Ibu ya, kalau yang mungkin pernah lihat ada iklan tuh, iklannya udah mulai yang wanita seksi gitu. Apa sih? Dia bingung. Dia buka, jebret, dia buka, jebret, dia lihat. Apa tuh? Makin kepo, makin lihat. Dia terekspos. Karena pada saat terekspos ya tadi ya udah ada proses macam-macam tuh tadi, dia rasa senang segala macam, kayaknya asik gitu kan, dia merasa senang, merasa puas. Nah akhirnya dia ulangi lagi. Nah terciptalah jalur sarafnya di otak. Mulai nih tercipta jalurnya. Akhirnya terus-menerus dia lakukan yang tadi ya, ada kompulsi, ada habituasi, berulang-ulang. Akhirnya jalurnya itu makin lebar, lekukannya makin dalam. Sehingga kalaupun dia tidak nonton video itu, dia diam aja. Kalau yang untuk yang adiksi porn itu, dia diam aja, dia bisa ngebayangin. Dia bisa berfantasi, kita bilang seperti itu. Karena apa? Udah kebentuk jarasnya, gitu ya. Nah, ini dia. Kita lihat, jadi menimbulkan ketagihan gitu ya. Dia menyukai materi, ada compulsive viewing, terus menerus gitu ya, untuk melihat ya. Kemudian eskalasi, peningkatan, kita bilang toleransi, lebih lagi kebutuhan. Ya. Kemudian, nah tadi akhirnya kalau misalnya orang bilang jangan kayak gini, dia pikir apa? Jadi dia tidak benar-benar menganggap ya udahlah, apa sih? Udahlah, dia nggak peduliin lagi gitu. Sampai ada yang di sini kita bilang ada beberapa pasien kita acting out-nya itu dengan pacarnya gitu. Ya tadi ya akhirnya melakukan apa namanya kita bilang seks pranikah gitu ya. Walaupun satu sisi, aduh saya salah nih, saya melakukan ini, atau enggak dia melakukan masturbasi berulang. Gitu kan. Atau ada beberapa yang punya uang, dia akhirnya pergi mencari wanita SK segala macam. Ya, jadi macam-macam. Nah, banyak sekali dampaknya. Ya. Kita lihat ya, ini nih kriterianya, ada toleransi, sama seperti tadi ya, tidak nyaman kalau nggak melihat, makin meningkat ya. Terusnya preokupasi,
lebih memprioritaskan waktunya, walaupun ada dampak negatif tidak mempengaruhi dia dan dia tetap melakukan. Jadi hampir itu kriteria yang sama. Di situ sama, hanya ya tadi kamu apanya ya, bagian mana ya. Nah, sekarang kita akan bahas dampak negatifnya. Ya, secara kognitif itu artinya di dalam ini ya, pikiran kita apa sih fungsi kognitif? Artinya ya tadi kita bahas ada prediksis, dia susah konsentrasi, akhirnya sulit mengingat, prestasi sekolah menurun jelas, tidak bisa mempertimbangkan itu. Nah, sekarang fisik. Nah, fisiknya bagaimana? Kalau misalnya ada beberapa pasien kita yang benar-benar adiksi game gitu ya, dia di kamar terus, disuruh makan nggak mau bergerak gitu kan, akhirnya mama suapin gitu kan ya, makannya kadang-kadang malam semua pada tidur, dia masak Indomie, benar-benar nggak terkontrol sekali ya, sampai ya tadi makanannya benar-benar jadi benar-benar tidak bagus gitu. Akhirnya ya tadi yang pernah saya contohkan, dia posisinya begini, otot-ototnya pusing segala macam, terpapar, itu mempengaruhi dia gitu ya. Dan kan kadang-kadang kalau main game juga kan ini ya, pegang ini, itu mempengaruhi ya, bisa juga mempengaruhi saraf upper syndrome. Jadi kesemutan yang membuat dia juga jadi nggak nyaman gitu ya pada fisik ya, matanya juga terganggu gitu ya, karena kan tadi ada kena terpapar loh. Nah, dia berjam-jam dia terus. Nah, secara psikologis bisa mengalami depresi, ya susah tidur. Bagaimana bisa susah tidur? Ya jelas lah. Harusnya misalnya kita tidur jam berapa? Jam 9, jam 10. Dia masih asik-asik bermain, asik chatting gitu kan. Alhasil apa? Malam itu hormon melatonin harusnya itu keluar gitu kan. Tapi kan itu jadi terganggu gitu. Jadi dia tidurnya pun terganggu gitu ya. Nah, terusnya cemas, agitasi. Kalau misalnya dia nggak melakukan, dia menjadi seperti itu. Kemudian secara sosial, dia akhirnya lebih asik ya bermain secara virtual. Karena apa? Kalau dia bermain secara virtual, kayaknya bisa diterima. Karena kalau saya ketemu langsung sama orang kan, nanti tatap mata. Aduh, aku takut tatap mata dengan orang gitu ya. Aku jiper, aku gagapan. Tapi kalau di virtual, dia bisa berkata-kata dengan manisnya gitu ya. Akhirnya dia lebih kayak menutup diri gitu. Dia di virtual dia menjadi hero gitu kan. Dia menjadi seorang yang so sweet gitu kan. Tapi pas ketemu sama orang ciper gitu, mau ngomong susah, temanya susah dok. Aku jadi akhirnya dia menjadi secara sosial juga menarik diri ya gitu ya. Misalnya secara finansialnya apa tadi ya, ada beberapa yang sampai yang contoh yang di awal tadi dia sampai mencuri. Karena apa? Untuk membeli skin gitu loh. Dan dia tidak takut, sering bohong. Ada beberapa pasien kita gimana? Iya nanti kalau udah tidur belum? Sudah mama, aku sudah tidur. Kalau mamanya masuk langsung dia tutup, langsung pura-pura tidur. Habis itu nggak ada, dia nyalahin lagi kayak gitu. Itu bohong gitu ya. Jadi kadang-kadang bapak ibu jangan lupa sering-sering ya cekin ya anak-anaknya ya. Kalau dia bilang udah tidur nak, udah mah, cekin juga gitu ya. Dan akhirnya setelah relasi bisa juga jadi bertengkar dengan mamanya gitu, bertengkar dengan papanya. Kok dia anak membangkang sekali gitu ya. Jadi bisa saja terjadi. Ya, gimana dong cara cegahnya? Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur banget loh Bapak Ibu yang ikut serta dalam acara hari ini. Saya percaya banget Bapak Ibu adalah seorang yang ingin terus belajar, ingin terus memperbaiki dan bisa membagikan nanti ya kepada sesama ya untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Nah, kita pertama ini, kita harus tahu bagaimana sih memahami batasan waktu dan jenis game. Jenis game tadi kita udah bahas ya Bapak Ibu ya, jadi kita harus tahu seorang itu mengalami adiksi itu jenis gamenya macam-macam. Kalau dia impulsif nggak heran, tipe impulsif dia akan cari yang memang adiktif banget gitu. Kalau yang orangnya pemalu atau yang ini seperti dia mencari jenis-jenis seperti apa. Jadi kita harus tahu jenisnya. Nah, dan kita harus tahu juga memahami batas waktu seperti apa. Nah, ini kita lihat ya. Ini batas waktu screen time. WHO tuh bilang kalau anak-anak ya umur 1 tahun itu nggak ada screen time.
Nggak ada, tapi ada beberapa yang mengatakan nggak apa-apa lah 30 menit, tapi nggak boleh main game, paling hanya gambar-gambar itu loh yang edukasi, lagu-lagu, ada juga yang bilang yang 1 tahunan gitu ya. Kalau 2 tahun itu kurang dari 1 jam, dan itu bukan game, itu benar-benar yang edukasi gitu. Kalau yang 3 sampai 4 1 jam, ada yang 1,5. Nah, kalau 9 sampai 12 anak diberikan batasan dan orang tua mendampingi. Kalau 12 sampai 18 itu diberikan kebebasan secara sehat. Dan tetap ada rekomendasi ya Bapak Ibu ya, rekomendasinya itu adalah untuk yang remaja sampai dewasa itu 3 jam gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan 2 jam. Tapi kita tetap harus tadi ya memberikan dampingan gitu ya, mendampingi dia. Kita lihat apa yang kamu tonton, dan tidak 3 jam itu benar-benar habis 3 jam. Harus kita bikin perencanaan. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, ini dia. Jadi kita harus memahami batasan waktu tadi, dan juga yang terpenting adalah membantu dia mengendalikan ya penggunaan waktu tersebut. Karena kalau dipikir-pikir, apa iya bisa menjadi tidak main game sama sekali? Kan nggak juga ya Bapak Ibu ya, karena kita kan nggak lepas dari gadget juga. Tapi kita menggunakan secara bijaksana. Ya. Lalu di sini nih, menjadi role model ini untuk papa mama ya, ayah bunda menjadi role model. Ya, kita lihat seperti apa role modelnya. Ini dia slogan. Together but alone, connected but alone. Nah, di sini ternyata orang tua diminta untuk jadi role modelnya. Artinya apa? Ketika kita bilang, mama mau, kalau kita makan, semuanya makan. Tapi pada saat itu mama dapat ini, main-main WA juga. Akhirnya anaknya bilang, mama nggak konsisten. Mama bilang katanya kalau makan, kita makan benar-benar. Tapi mama main-main asik. Atau nggak di ruang tamu misalnya. Harusnya kita bersama-sama, tapi papa asik ngeliat TikTok tentang si sabu-sabu. Mamanya juga asik ngedengerin lagu-lagu misalnya gitu ya. Jadi kan ya tadi kita harus memberikan contoh role model gitu ya. Terusnya di sini juga diminta bagaimana papa dan mama jadi pembimbing dan pembina, pengawas dan pengontrol, dan menjadi fasilitator. Ini peranannya nih papa mama ya, ayah bunda. Kemudian kita lihat lagi. Dan bagaimana orang tua belajar senantiasa komunikasinya yang asertif. Komunikasi asertif itu seperti apa? Nanti kita akan bahas, dan juga cara pencegahan yang berikutnya melakukan aktivitas fisik, dan bagaimana kita melakukan konsultasi dengan profesional yang seperti apa kita lakukan. Kita lihat ya. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu, mungkin waktu zaman kita pandemi itu kan kemana-mana susah, apa-apa susah, akhirnya memang benar-benar gadget. Namun ya tadi ya, Tuhan tuh kasih kita 5 panca indera. Nah, ajak anak-anak itu menemukan, misalnya mata. Kalau misalnya panca indera mata, kegiatan apa yang bisa kamu bikin happy? Biasanya anak-anak itu bilang, aku main game, coba yang main, gitu kan ya. Aku suka pemandangan, yes, good. Pemandangan ya. Apalagi kita pakai panca indera yang lain, misalnya pengecapan gitu ya, pengecapan. Kira-kira apa yang bisa bikin kamu senang? Oh, aku suka masak. Ketika masak, aku mencicipi. Oh ya udah, kamu latihan masak gitu kan. Apalagi pendengaran, aku suka mendengar musik, yang dia lakukan. Jadi kita ajak dia untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang lain. Karena kalau cuma hobinya hanya di gadget doang, di internet doang, gitu doang, kan susah pengalihannya. Jadi kita ajar dia untuk menemukan kegiatan apa yang bisa membuat kamu happy, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi komunikasi asertif. Nah ini kita lihat ya, ini ya. Nah ini komunikasi asertif. Jadi Bapak Ibu, komunikasi asertif ini memang komunikasi yang disarankan ya, supaya relasi antara ibu atau ayah dengan anak itu berjalan dengan baik dan anak itu merasa dihargai ya. Jadi pertama kita mendampingi dengan kasih dan jadi pendengar yang aktif. Jadi dia ngomong apa kita tahu nih, oh dia apa sih clue-nya gitu. Itu latihan sih Bapak Ibu, sih bisa. Dan kita menghargai pendapat anak gitu kan ya. Kalau misalnya mama, aku mau gini-gini, belum selesai ngomong stop, itu nggak menghargai itu. Kita dengerin, ajak diskusi. Menurut kamu seperti apa, gitu kan? Ya, dan tidak bandingkan ya Bapak Ibu ya. Kalaupun mau ngebandingin misalnya gini, Dek, waktu itu kan kamu olahraga tuh
badanmu sehat dulu. Nah, ini udah berapa bulan ini kamu nggak olahraga, kamu olahraga lagi deh seperti yang waktu itu. Saya melakukan pembandingan, tapi bandingin apa yang dia lakukan. Gitu. Dibandingkan seperti ini. Dek, kamu nggak olahraga ya? Tuh, anaknya Tante L, itu olahraganya keren banget, makanya badannya bagus banget ini nih. Sakit hati tuh anak, benar. Kayak gitu ya, contohnya ya. Boleh sih bandingin, tapi bandingin dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Kalaupun dia misalnya improvingnya sedikit, itu tuh kita appreciate. Oh, kamu udah berusaha ya. Oh, oke, 30 menit nih olahraga, bagus banget ya. Nanti coba deh tingkatin lagi ya olahraganya ya. Apa sih bisa kok? Itu anak jadi semangat loh. Karena mamanya atau papanya percaya bahwa dia tuh udah usaha, walaupun mungkin belum maksimal hasilnya, tapi dia usaha sekecil pun dia bisa dihargai, gitu ya. Hindari konflik dan belajar untuk empati, gitu ya. Kadang-kadang konfliknya kan kayak ginian, apa ya? Misalnya suka ngejelek-jelekin, gitu ya. Ah, kamu mau masa mau kayak ginian aja gak bisa? Ah, kamu tuh itu kan konflik tuh anak jadi kayaknya jiper gitu. Dan gunakan pakai bahasa yang positif dan ringkas ya. Kadang-kadang ada beberapa pasien kita gini, mamanya mau bilang, nah kau tidur yang cukup. Sebetulnya itu yang dia mau bilang. Tapi dia gini, kamu ya jadi anak tidak pernah mendengarkan mama. Dari kecil mama mengandung kamu selama 9 bulan. Mama muntah-muntah sampai mama masuk rumah sakit dan hipertensi. Kamu tidak mendengarkan. Ayo kamu tidur. Sebetulnya mama mau apa? Mama mau suruh kamu tidur tapi pakai bubuk panjang. Akhirnya tuh anak kan mikir, sebetulnya mama niat gak sih mau melahirkan aku sampai seperti itu gitu. Anak tuh meresponnya jadi, ini mama gue dulunya banyak banget, aku pusing banget gitu. Ya kita nih Bapak Ibu pada cuma bilang, nah tidur untuk kesehatan kamu. Gitu. Itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin akan banyak lagi nanti contoh-contoh yang lain ya. Dan ini memang kita belajar, nggak akan ada yang bisa. Semuanya proses belajar. Ya, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu bagaimana monitoring. Nah tadi ya, buat batasan penggunaan internet. Kita bisa menggunakan yang tadi itu dari yang WHO tadi. Ya, kita usahakan. Ya udah pakai batasan ya, nah ya misalnya dia umur 6 tahun, udah 10 tahun ya, berarti kan 1,5. Nah, kamu 1 hari 1,5 jam. Di luar sekolah ya Bapak Ibu lain ya, ini kan penggunaan yang untuk dia, misalnya dia mau melihat TikTok, dia mau main game atau segala macam. Di sekolah kita nggak hitung gitu. Di luar sekolah kita mengatakannya seperti itu. Jadi 1,5, kamu mau pakai apa? Aku mau ini mah, mau lihat ini ya udah jam berapa. Jadi kita kasih dia punya oke, me time-nya lah seperti itu gitu ya. Jadi menggunakan batasan waktu ya. Kemudian orang tua itu punya keinginan gini, bagaimana dia pengen tahu apa sih yang kamu mainin gitu. Kamu bermain game di Discord kamu ngobrol apa gitu. Kadang-kadang kan anak nggak mau, mama kepo mau kasih tahu. Tapi boleh sekali-sekali intip aja gitu Bapak Ibu gitu ya. Kita pengen tahu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang misalnya kalau kita relasi cukup bagus itu anaknya yang cerita kok. Seperti itu ya. Terus pelajari program tuh ya, programnya, gamesnya apa sih? Ya tadi banyak kita proses belajar. Kita bisa Bapak Ibu jangan kalah sama anak-anak. Nah, bisa lihat nanti di internet ya. Buat perencanaan ya tadi ya, waktunya kita sepakat ya Nak, segini ya Nak ya. Tuh. Kemudian ajarin dia juga untuk istirahat per 20 menit ya. Ya tadi ya berkaitan dengan menjaga pola kita ya. Dan juga ini ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai nih untuk sesuai kesepakatan supaya membantu dia ya, dan bikin suatu zona di mana kita bebas, kita nggak boleh pakai internet atau gadget di zona-zona ini, itu sepakat bersama. Ketika sama-sama menggunakan papa mama anak-anak sama, mereka belajar untuk apa yang disebut dengan inkonsisten dari hal-hal kecil seperti ini. Nah, ini nih salah satu untuk pola makan ya. Misalnya, oke, jadi kita ajarin. Kadang-kadang kan anak itu 30-50 kita ajarin gini. Kadang-kadang kan kalau main ada yang sampai seperti ini kan, Bapak Ibu. Serunya gimana sih? Ya kan kasihan banget ya, akomodasi. Maka tuh bisa akomodasi banget, jadi gimana nanti. Dia bisa kelelahan seperti itu. Mengatur cahayanya dan rumus 20-20. Artinya jangan lupa kamu setiap 20 menit ya mata kamu diistirahatkan. Terusnya jangan lupa kamu pandang keluar sebanyak 20 kaki atau 6 meter.
gitu. Jadi anak itu diajarin juga supaya yang tanya kan sayang. Kadang-kadang saya sering pakai keponakan saya gini, Dek, kamu kan cita-citanya apa? ABRI. Kalau ABRI itu salah satunya apa, Nak? Mata. Apa yang harus kamu lakukan? Oke, udah tahu deh. Karena kan kita ingetin dia cita-citanya dia dan bagaimana kamu berjuang untuk mendapat cita-cita itu dengan menjaga fisik tersebut gitu. Jadi diajak kayak diskusi gitu ya Bu ya. Nah ini aplikasinya macam-macam yang Bapak Ibu bisa lihat nanti di internet ya menggunakannya. Bagaimana sih yang Covenant Eyes itu biasanya untuk orang tua yang menggunakan ini kalau anaknya sudah mulai bermain-main dengan adiksi phone. Dia tahu dia melihat apa aja sih tuh anak. Screen time kita pengen tahu kamu bermain sudah berapa jam seperti itu ya. Bisa. Nah, ini Remojo aplikasi buat anak-anak yang struggling untuk berhenti dari porn. Ya, tapi ini berbayar ya, cuma 3 hari doang gratisnya. Tapi ini bagus juga ya, dia ada seorang yang sangat bergumul untuk hal ini. Dia membuat aplikasi ini untuk membantu banyak orang-orang yang struggling terhadap porn. Jadi di sini semua akses berkaitan porn itu benar-benar dikat. Nggak bisa. Jadi nggak main setengah-setengah. Jadi ketika ada craving atau ada dorongan, dicatat. Kayak gitu. Jadi aplikasi. Nah, kapan sih kita konsultasiin ke profesional? Jadi kalau sudah mulai tadinya ada hendaya itu ada masalah yang berat. Misalnya anak itu tidak mau sekolah, kita sebutnya school refusal, menolak sekolah. Dia terus di rumah, itu menurut saya sudah mulai ada hendaya tuh Bapak Ibu. Anak ini menjadi menangis, suka menyakiti diri sendiri, self harm, gitu ya. Dia menjadi tantrum, mengamuk segala macam. Itu udah mulai ada perubahan emosi dan perilaku Bapak Ibu. Sebaiknya sih datang konsultasikan ke profesional. Itu ya Bapak Ibu ya. Dia nggak tidur, nggak mau makan, semua sudah sampai itu perlu supaya apa ya tidak terlalu berlarut-larut lah dia di sana. Nah ini deteksi dini adiksi internet. Ini adalah aplikasi yang diciptakan oleh dosen saya nih. Dia untuk bagus sekali ya. Jadi dia membantu kita semua nih bagaimana deteksi dini adiksi internet ya. Ini gratis, coba Bapak Ibu silakan download gitu ya. Nanti batasannya kalau dia lebih dari 107 itu tuh udah adiksi internet kita bilang ya. Jadi ini perlu banget untuk konsultasi ya, boleh ke psikolog, ke dokter umum, ke psikiater, kita lihat deh ya. Kalau misalnya kurang ya 6 bulan lagi ulangi. Ini penting deteksi dini. Nanti itu bagus ya Bapak Ibu ya di Play Store. Kalau yang Sky ini untuk kita lihat ini khusus remaja ya, khusus remaja. Jadi kita melihat anak ini, remaja ini resikonya berapa kali untuk melihat resiko. Ya sama ini gratis juga. Jadi silakan untuk di-download untuk membantu. Jadi kalau misalnya kita juga sedang melakukan pelayanan dengan keluarga kita, ada yang ayo anak-anak kau periksa dulu biar kita bisa screening awal ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh profesional? Nah, kita, misalnya ada pasien datang ke kita, biasanya kita lakukan, kita melakukan assessment awal dulu, Bapak Ibu. Jadi kita akan melihat, mendengarkan seberapa nih dia adiksinya apa, faktor hostnya apa, agentnya apa, terusnya bentuk faktor risiko lingkungannya seperti apa gitu. Kemudian sesudah kita assessment ada beberapa banyak hal ya nanti Anda bisa. Lalu kita akan menentukan kira-kira saya akan melakukan apa dulu. Biasanya sih motivational interviewing. Jadi kadang-kadang ada orang yang sadar dia butuh pertolongan, ada yang tidak sadar. Dia di bawah orang tuanya, anaknya nggak merasa dia bermasalah. Nah ini kita bilang mungkin saja stage of change-nya, tahap kesadaran dia pengen berubahnya masih prekontemplasi atau belum sadar. Tapi ada juga dia datang, dokter saya bermasalah. Saya sudah terlalu lama melihat video pun dan saya rasa saya bersalah. Saya mau berubah. Nah itu beda loh dengan yang diderek-derek sama Bapak Ibunya ya. Nah nanti biasanya kita juga melakukan behavior therapy. Jadi ada terapi perilaku ya, batasan-batasan. Jadi jam-jam berapa
terusnya ada kalender di mana untuk mengenali kapan craving itu muncul ya. Jadi ini jenis-jenisnya sama kita lakukan cognitive behavior therapy ya, yang tadi ya, ada kemungkinan ada perilaku-perilaku atau pikiran-pikiran yang salah yang perlu diperbaiki, dan relapse prevention mencegah supaya tidak kabur, dan itu tergantung tiap-tiap pasien itu sampai akhirnya terus kita lakukan dan kita melakukan follow-up-nya seperti itu ya. Ya, kesimpulannya saya akan mengakhiri bahwa Bapak Ibu, kita hidup di era digital, sudah pasti terpapar dengan dunia digital. Yang terpenting buat batasan waktu dan akses website yang jelas, kita mampu mengendalikannya gitu ya. Kemudian kita terapkan pola asuh yang demokratis ya, dan jadi role model yang baik. Jadi sama-sama kita jaga bimbing anak-anak kita sehingga mereka menjadi pribadi yang tangguh dan berprestasi. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya. Ya, terima kasih Bu Yeni untuk paparan materinya. Wah, materinya tuh sangat padat ya dan kaya sekali gitu ya. Jadi kita dapat informasi itu lengkap banget nih Bu ya. Ya, saya mau meng-highlight beberapa sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab kita ya, Bu ya. Ini sudah banyak juga nih antusias sekali bertanya dan mau belajar begitu ya. Tentu adiksi akan memberikan berbagai dampak begitu ya, yang memang sudah pasti tidak menyenangkan kognitif, psikis, sosial, finansial maupun relasi gitu ya, yang mungkin bisa jadi dampak dari sebuah adiksi. Tetapi yang mungkin perlu dikenali adalah kapan sih itu disebut sebuah adiksi ya? Kadang-kadang kita orang tua mungkin wajar lah zaman digital sekarang anak tuh pasti main gadget begitu ya, mana bisa kita mencegah begitu ya Bu ya. Tetapi yang penting harus disingkapi adalah kapan itu bisa disebut sebuah adiksi gitu ya. Bapak Ibu mungkin perlu diperhatikan tadi yang seperti disebut oleh Bu Yeni, ketika adiksi itu terjadi ketika mungkin indikatornya adalah sudah ada toleransi ya, seperti orang mau nambah dosis terus ya Bu ya, jadi nggak puas, terus ada penambahan begitu ya. Lalu kemudian ada unsur juga withdrawal ketika itu diambil, dikurangi, ada protes yang besar gitu dari anak gitu ya, bahkan mungkin kemarahan yang besar begitu ya. Bahkan beberapa anak kadang-kadang terjadi bisa mau melukai orang tuanya juga ya, tidak segan-segan begitu ya Bu ya. Dan juga intinya adalah sudah tidak ada lagi suatu pengendalian diri begitu ya, dan sudah terjadinya gangguan fungsi dalam kehidupan dia, bahwa fungsi belajar, fungsi kerja, fungsi sosial udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, selain melakukan apa yang menjadi perilaku adiksinya tersebut. Dan kita juga belajar dalam konteks parenting kita hari ini bahwa ada beberapa faktor dari orang tua dan juga proses parenting, sistem keluarga yang mungkin berpengaruh terhadap terjadinya adiksi ini begitu ya. Saya mau highlight dua aja yang selain pola asuh, komunikasi begitu ya. Tadi ada poin yang bagus nih bahwa orang tua juga harus berupaya mencari kegiatan lain nih yang menyenangkan. Nah, ini kadang-kadang PR nih ya Bu ya. Kegiatan apa gitu ya yang menyenangkan buat anak. Kadang-kadang orang tua bingung tuh Bu ya. Apa lagi gitu ya, mau ngapain lagi begitu. Tetapi mungkin ya kita harus terus berusaha Bapak Ibu ya untuk bisa mencari kegiatan pengganti yang memang juga tidak kalah menyenangkannya. Dan yang terakhir adalah untuk keinginan untuk bisa membangun relasi dengan anak dengan mengetahui ataupun juga semakin mengenal anak begitu ya, hobinya gitu ya, kesukaannya dan yang lain-lain. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Bu Yeni di sini sudah ada pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan parenting nih ya, tadi dari Ibu Suniati ya. Jadi ada pertanyaan Bu, bukankah kalau misalnya kita ingin menegakkan sebuah value gitu ya, intinya dalam hal ini value mungkin tidak boleh main gadget kebanyakan dan sebagainya, bukankah kita juga perlu kadang-kadang otoriter nih Bu ya? Apalagi kalau misalnya nanti saya menyambung pertanyaan dari Bu Nita di sini ya, kalau anaknya dominan gitu ya Bu, kadang-kadang orang tuanya kalah dominan begitu ya. Nah itu gimana tuh Bu menegakkan aturan, otoritas gitu ya, supaya soal permasalahan waktu game dan sebagainya ini bisa berjalan gitu Bu. Baik, Ibu Monika, terima kasih. Ya, saya setuju banget. Bahkan di pola asuh demokrasi itu ada otoriter. Kita berotoritas loh sebagai orang tua. Tapi tadi tidak terus dominan otoritas. Jadi kita seperti yang tadi ya, ada kombinasi antara otoritas dan ada permisif. Itu makanya di demokrasi dia mampu melihat celah, kan, fleksibel. Pada saat misalnya saya bersikapnya otoriter, tapi saya ngomongnya lembut. Contohnya gini, baik, Mama mau
kasih diskusi saat ini, kita sepakat ya hari ini semua jam 10 malam anak-anak tidur, semua HP-nya dikasih ke mama ya. Saya ngomongnya itu kan sebenarnya otoriter, saya ngomongnya kan sangat tegas ya, tapi saya ngomongnya lembut banget kayak gitu kan. Tetap harus dibikin disiplin kayak gitu kan ya. Jadi pada saat dia mengatakan nggak mau mah, mulai ada arguing kan, biasanya kan nanti akan bertengkar segala macam. Nah pada saat itu kita mendengarkan dia, kita kasih kesempatan, kira-kira apa yang membuat kamu tidak ini. Jadi pada saat mendengar itu ada negosiasi, Bu. Nah, kan anak-anak kan biasanya juga dia harus diajarin ya bagaimana dia bernegosiasi juga dengan papa mamanya dalam hal seperti ini. Sampai akhirnya kita bikin kesepakatan tadi, ada kesepakatannya gitu ya. Jadi bukan berarti kita tidak memiliki otoritas sebagai orang tua, ada. Kalau enggak nanti benar kok akhirnya dia yang jadi orang tua jadinya. Enggak, Bu, tetap kok, tetap ya. Nah, kemudian tadi kalau bagaimana kalau anaknya dominan gitu ya. Nah, ini menarik nih. Kalau anaknya dominan, kita lihat dia kira-kira dominannya seperti apa. Misalnya kalau dia dominan, dia marah, dia segala macam gitu ya, kita kan ajak dia pendekatan, persuasi, Bapak Ibu. Apa yang membuat dia tuh begitu sangat frontal pada mama? Kok dia tidak bisa menghormati kita sebagai orang tua? Kenapa dia lebih dominan? Di situ kita harus tunjukin bagaimana peranan kita sebagai orang tua yang tetap kita adalah yang di atas dia dan tetap kita mengasihi dia seperti itu. Jadi ini memang seni banget sih ya Bu ya menjadi apa ya parent gitu ya Bu ya. Dan memang itu kan sangat apa ya, sangat unik kan. Tiap anak itu unik, pendekatannya pun unik. Lalu kalau seandainya kita dengan kita dia kayaknya agak frontal, kayaknya agak ini, kita cari deh siapakah di keluarga kita, apakah kakaknya atau tantenya yang bisa membantu kita memperpanjang. Tapi kalau ternyata terus konflik Pak Ibu dengan anak terus berkonflik dan menimbulkan banyak hal, saya rasa mungkin ada baiknya untuk tadi tuh Bu, kita boleh konseling. Jadi perlu ada penengah untuk membantu memperbaiki. Kalau memang ini banget ya, tidak bisa disiasati lagi kan anak kan ada ya relasi dengan orang tuanya tidak bagus, jadi dia lebih milih keluar terus, akhirnya jadi seperti itu. Nah itu perlu diperhatikan ya Bu ya, kalau misalnya dominannya sampai dia tidak menghormati kita, marah-marah, lebih suka kabur segala macam, itu berarti ada suatu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut seperti itu. Semoga membantu ya Bu. Oke, baik Bu Yeni, terima kasih. Jadi mungkin pengertian demokrasi itu kita seringkali salah kaprah ya Bu, dianggapnya demokrasi itu berarti tidak ada otoritas, kesepakatan selalu kesepakatan bersama begitu ya Bu ya, musyawarah begitu ya Bu ya. Jadi sehingga seringkali orang tua merasa kalau demokrasi berarti tidak ada otoritas, tapi itu tadi poin yang bagus tuh Bu ya, bahwa di dalam demokrasi pun sebetulnya ada otoritas yang ditunjukkan. Jadi masalahnya adalah masalah pendekatan begitu ya Bu ya, masalah pendekatan dan bagaimana cara menyampaikan otoritas ataupun menegakkan otoritas itu sendiri gitu. Dan kalau memang ada konflik yang berkelanjutan yang mungkin tidak bisa terselesaikan, memang mungkin sudah saatnya butuh bantuan orang ketiga begitu ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Yeni, ini ada pertanyaan, ini memang sering juga mungkin nyampe ke kita ya, karena biasanya kalau udah nyampe ke kita udah begini gitu ya. Bagaimana kalau seandainya adiksi itu sudah terjadi gitu loh Bu, dan keluarga itu istilahnya sudah mulai kacau begitu ya, perilaku sudah mulai tidak terkendali misalnya gitu ya, orang tua sudah tidak berdaya untuk menyetop istilahnya begitu ya, istilahnya kalau udah stop itu pasti terjadi kekerasan atau terjadi orang tua jadi akhirnya sudah takut, apalagi kalau anaknya sudah besar katanya Bu ya, Bu badan dia segini saya segini gitu ya. Nah itu gimana tuh Bu Yeni? Langkah-langkahnya gimana? Ya, jadi kalau kita bahas tentang adiksi itu berarti sebetulnya sudah kita udah masuk ke dalam diagnosis ya, itu kan termasuk brain disease, itu suatu penyakit otak, dan akhirnya tadi itu sudah ada konsekuensi negatif. Nah kita lihat, misalnya akhirnya sudah terjadi ya tadi, bentuk keluarga jadi kami jadi sekeluarga tuh runyam gitu loh. Ya kan berarti udah ada distress, udah ada pergumulan di dalam keluarga. Anak ini melawan terus, dia emosinya tidak stabil, dia lebih memilih di rumah, dia tidak mau sekolah. Berarti itu udah ada tanda-tanda tuh Bapak Ibu. Saya sih tetap saranin ya, karena kalau kita ngomongin tentang brain disease, berarti kan ada sesuatu Bu di dalam otaknya. Ya tadi ya,
kita perlu membantu dia untuk tadi menetralkan craving-cravingnya, mengenali cravingnya, bagaimana dia menghandle-nya, bagaimana dia misalnya bisa mengontrol loss controlnya itu ketika dorongan itu berkubu-kubu, dia bisa mengendalikannya. Nah itu berarti kalau menurut saya sih memang baiknya sudah masuk mencari pertolongan profesional, Bapak Ibu. Ya, seperti tadi kita harus assess dulu dia seperti apa yang menjadi pergumulannya dia, apa yang terjadi. Jadi itu memang perlu diassess ya. Kalau dia udah masuk ke dalam kondisi, berarti itu sudah mulai gangguan, kita akan melihat seberapa. Kadang-kadang ada pasien kita tuh kan patokannya kalau kita pakai KDAI 107 ya. Ini sampai ada yang sampai 170, 180, 200, tinggi banget. Dan memang itu distroksinya, kerusakannya itu banyak sekali. Sampai akhirnya ya tadi yang obat ya. Dia datang ke profesional dan dia mendapatkan terapi-terapi yang terakhir, dan istilah terakhir yang saya omongin. Dan berjalannya waktu menjadi lebih baik ya. Jadi kalau berobat itu kan nggak cuma dia ya, family-nya juga kan, pola interaksi orang tuanya juga diperhatikan. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau memang sudah sampai terjadi adiksi, itu memang mungkin juga kadang-kadang memang sudah tidak bisa ditangani sendiri ya. Jadi harus memang kerjasama dengan berbagai pihak begitu ya. Kita pun mungkin profesional yang ada juga tidak bisa bekerja sendiri hanya dengan individu yang bersangkutan. Harus keluarganya juga mau terlibat begitu di dalamnya. Baik Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu ya, yang berkaitan dengan penggunaan gadget gitu. Jadi ini ada pertanyaan bagaimana kalau anaknya ini sepertinya energinya sangat luar biasa banyak begitu. Sebenarnya dia sudah banyak kegiatan di luar begitu ya, tetapi sampai di rumah pun masih tetap mau bermain gadget sampai tengah malam begitu ya, bahkan sampai jalan di mall pun begitu ya. Nah, maksudnya bagaimana ini soal pembatasan ya, ini ya, seperti itu Bu. Ya, oke, energi banyak gitu ya. Jadi pada anak yang energinya banyak, padahal dia sebenarnya udah latihan basket gitu kali misalnya ya, udah basket segala macam, tapi masih main gadget terus. Nah, kita lihat misalnya, kita lihat amati dia di penggunaan gadgetnya satu hari sampai berapa jam. Kita lihat berapa jam. Misalnya dapatlah berapa? 4 jam gitu atau 5 jam, atau tadi sampai ke mall juga dia pakai terus jalan segala macam tuh kayaknya lebih dari kayak gituan ya. Nah itu biasanya kita mulai pendekatan tuh Bapak Ibu ke anak ini ya, kalau dia masih bisa mau diajak ngomong diajak, nah coba kau taruh dulu gadgetmu, coba deh kamu satu hari ini kamu hitung deh kamu berapa jam, kita ajak ngobrol gitu ya, 5 jam lah, oke. Mama udah ikut nih seminar karena kamu kan anak SMP, ya udah kita bikin kesepakatan ya nak ya, kita mulai kita ajak ngobrol seperti itu, kita bikin kesepakatan dulu deh 3 jam dulu ya, kita mulai ya gitu. Kita pengen lihat apakah dia juga mau kerjasama dengan kita. Kalau dia tidak bisa masih terus, nah kamu mama udah kasih aja kamu seperti ini tapi kamu nggak bisa menghandle. Mama sayang sama kamu, karena kalau kamu terus menerus, waktu kamu dipakai di sini, kamu lebih memprioritaskan ini, kamu pakai ini. Nah itu kan namanya udah adiksi tuh, kita bisa bilang gitu Bu, ajak diskusi. Nanti apalagi kita bisa ngomong tuh Bu, anak-anak kadang-kadang diajakin ngomongin tentang otak, dia langsung bilang, kasihan nih otak kamu nih, karena belum berkembang. Kalau kamu terus bermain gadget, itu nanti tambah ciut, nah gitu kan. Kita coba pendekatan seperti itu. Ya. Kalau dia masih terus nggak bisa, berarti kan lost control tuh. Dia bisa jadi berarti lost control, gitu kan. Akhirnya dia malah marah kalau malah kita nasihati, berarti lost control. Nah, kalau seperti itu Bu, kita mulai dari yang tadi Bu, deteksi yang screening tadi, dari skor tadi, mulai dari situ, ajarin. Nih, kamu udah seperti ini, kayaknya kita harus sudah mulai sepakat untuk membatasi penggunaan waktu dan jamnya kamu tidur segala macam. Mulai dari situ dulu, ya. Karena yang nggak bisa kalau gini. Kecuali tadi anak ini tadi ada sempat bilang energinya berlebihan, ya. Apakah dia termasuk selain energi berlebihan itu enggak fokus? Apakah dia di sekolah bergerak-gerak? Itu lain lagi Bu. Nanti kita cari loh ya, apakah anak ini tergolong ADHD, lain lagi kan, itu Pak assessment ya Bu ya. Itu udah ada comorbid juga gitu. Jadi memang kalau kita lihat anak ini sudah penggunaannya berlebihan dan sudah ada distress, ada permasalahan di dalam sekolahnya, di dalam moodnya, gitu. Mama sudah berjuang, papa udah berjuang, tapi anak ini tidak bisa dikendalikan. Saya sih saranin seperti tadi itu langkah-langkahnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa mulai dengan deteksi dulu dari KDAI tadi, lalu ajak pendekatan bicara, bikin batasan waktu,
ya. Kemudian kita bikin kesepakatan dulu tiap minggu mantau dia penggunaannya, kita monitoring segala macam. Dan ketika dia berhasil, Bu, jangan lupa kasih validasi ya, Bu. Kamu bagus loh, Nak, kamu udah berusaha. Anak itu perlu dipuji. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan tahap-tahap itu tapi belum juga, kayaknya perlu dirangkul ya, Bu ya. Dia perlu konsultasi nih, Bu, kalau kebutuhan. Ya, semoga membantu ya, Ibu. Baik, mungkin kalau saya boleh ini Bu ya, berarti maksudnya diskusi ataupun soal negosiasi dengan anak ini juga suatu metode untuk menolong anak juga bisa tahu ya batas dan juga bisa mendevelop ini ya self controlnya sendiri ya. Bahwa dia tahu dia harus bermain segini dan dia belajar untuk bisa mengendalikan diri gitu ya di dalam batas itu ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, ada yang bertanya Bu bahwa soal pengawasan nih Bu, kalau anak sudah remaja, boleh nggak sih Bu kita pasang CCTV di kamar anak begitu ya? Kalau anak kita pasang CCTV untuk mengawasi dia, ini dampaknya bagus nggak nih Bu untuk relasi gitu ya? Merusak, membangun, yang boleh dan harus bahkan gimana nih Bu? Ibu pasang CCTV nih, beli yang bagus. Dia mah udah pinter, Bu. Tinggal ditutup. Begitu ya Bu ya? Iya, dia mah pasti ditutup. Mama udah, aku gambar foto. Pasti lebih canggih. Mungkin ya akhirnya tuh anak kan jadi itu ya. Maksudnya kalau apalagi di kamar kan. Mungkin dia juga nanti akan pasti, apaan sih mama kayak ginian gitu. Ya tadi ya, ajarin dia juga untuk diberikan tanggung jawab. Dilatih bertanggung jawab dan kita belajar mempercayakan. Dan tetap ketika kita sepakat dan dia tidak melakukan, kita boleh loh marah sama dia, boleh. Mama ini loh kasih kepercayaan sama kamu, tapi kamu nggak mengambil kepercayaan mama. Kita sepakat seperti itu. Gitu. Kalau dia sering malamnya bermain, itu jam berapa udah diambil semua HP, semua steril, HP itu harus steril di rumah. Jadi nggak ada yang malam-malam pada main, papanya juga. Jadi sepakat. Jadi bikin kesepakatan aja, Bu. Kalau menurut saya sih sarannya seperti itu dibanding kita pasang CCTV itu anak jadi ini ya. Di kamar kan CCTV di kamar, kecuali misalnya si mama bikin CCTV-nya di ruang tamu kan memang itu secara umum gitu ya, lain lagi ya ceritanya ya. Seperti itu. Jadi ajak dia diskusi, berikan kepercayaan, tapi tetap monitoring, dan ketika akhirnya dia tidak sepakat dengan itu, is okay. Kita juga boleh menegur dia. Kan kita orang boleh kan untuk kebaikan dia. Ya, satu poin lagi yang baik ya, tadi juga kayaknya ada yang sebut di kolom chat Ibu Suniarti ya, tentang kepercayaan ya, tentang trust ya. Jadi lebih baik kita membangun trust ya antara dengan anak ya, dibanding memang melakukan pengawasan secara eksternal, dan lebih baik juga anak bisa punya motivasi, kontrol diri dari dalam, begitu ya Bu ya. Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana kalau anak itu yang suka membanding-bandingkan dengan orang tua lain ya, saya kok main gamenya cuma 2 jam gitu ya, sedangkan orang tua lain boleh gitu ya. Itu bagaimana gitu ya soal gadget ini ataupun juga pengaturan waktunya ini Bu, pembatasannya gitu. Iya ya. Oke, kalau ternyata yang ngebandingin anaknya bukan mamanya gitu kan ya. Kita bisa bilang, nak, gitu kan ya. Ya udah, kan kalau mama kan berpatokan pada badan kesehatan dunia, kita bisa bilang gitu, Bu. Kita nggak usah lihat yang lain, kita lihat ya ini orang ini udah diteliti, kita ngikut yang itu aja, nak, gitu Bu jawabnya. Ya, kita ngikutin yang jalur yang memang sudah diteliti, dikatakan ini baik, ya. Jadi mama mengikuti ini supaya baik buat kamu. Mama nggak tahu bagaimana pertimbangan keluarga itu, tapi menurut mama kita bisa bilang seperti itu. Karena kan biasa anak itu pinter, gak diajarin apa-apa, dia akan cari ngeles apa aja bagaimana supaya ngegolin apa yang dia mau gitu kan, intinya kan gitu ya. Tapi kita bisa juga pakai cerdik nih, kita menggunakan patokan yang memang sudah jelas nih gitu ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kreatif memang. Itu keteguhan dan juga cara penyampaiannya ya, bahwa memang ya kita keluarga berbeda begitu ya secara sistem dan ya. Baik Bu Yeni, sepertinya waktu kita sudah habis. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena keterbatasan waktu begitu ya. Terima kasih sekali untuk atensinya yang luar biasa gitu ya. Terima kasih Bu Yeni untuk pemaparannya juga yang begitu kaya begitu ya untuk kami begitu. Bapak Ibu, untuk link evaluasi dan juga absensi untuk orang tua ICS bisa
ada di kolom chat ya, bisa tolong diisi dan juga evaluasi dari tim ICC begitu ya untuk kemajuan pelayanan kami. Kami sangat butuh feedback dari Bapak Ibu. Terima kasih. Bisa langsung diisi dari link yang ada di kolom chat box begitu ya. Saya akan akhiri untuk webinar ICC Talks hari ini begitu ya. Tidak lupa saya akan menginformasikan bahwa kami akan terus memberikan seminar-seminar untuk kita terus sama-sama belajar, dan yang paling dekat nanti kita tetap ada ICC Talks ya Bapak Ibu ya, dengan tema yang tagline besar yang sama, The Dark Side of Parenting Series, itu yang akan hadir di 19 November 2022 begitu ya. Silakan Bapak Ibu menantikan karena kami percaya kita bisa terus sama-sama belajar dan bertumbuh. Saya akan tutup Bapak Ibu di dalam doa untuk webinar siang hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang dari Tuhan hari ini. Biarlah setiap orang tua yang hadir hari ini sungguh boleh dibekali dengan berkat dari Tuhan. Tuhan menerjemahkan isi materi ini sesuai dengan kebutuhan para orang tua di tempat ini ya Bapak, dengan segala pergumulannya. Berikan kami kekuatan ekstra yang dari Tuhan, berikan kami hikmat dari Tuhan, sehingga kami bisa mengemban tanggung jawab kepercayaan yang besar ini dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kami ya Tuhan. Bisa membawa mereka menjadi anak-anak yang boleh bertumbuh, takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih berkati Ibu Yeni dalam pelayanannya, dalam bidang profesi yang ditekuninya, Tuhan yang boleh menjadikan dia saluran berkat, boleh menjadi saluran pemulihan keluarga, dan juga pemulihan orang-orang yang mungkin bergumul dengan masalah adiksi Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Bu Yeni terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk atensinya kepada kami, dan biarlah kita terus bersama-sama belajar terus ya Bapak Ibu, dan nantikan kehadiran ICC Talks berikutnya. Selamat siang. Baik, selamat siang. Tuhan Yesus berkati buat semuanya ya. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu semua.